senang. Jangan jadi orang yang kelima, patahlak maka rusak. Wong lek wis gak gelem papat-papate iki mesti rusak. Mulang gak gelem, ngaji ora gelem, ngrungokne ya moh, seneng ya ora. Nah, iki wis repot. Seorang yang kelima mesti rusak. Karena itu bagian dari orang itu disehatkan hatinya. Itu kalau masih masuk dalam salah satu dari 4 kategori tadi. Orang itu kalau masih masuk dalam 4 kategori itu pasti nanti akan hatinya itu selamat. Karena kalau hati itu tidak selamat, maka dia akan bermasalah ketika menghadap kepada Allah. Al-yauma la tanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti orang itu ketika menghadap Allah, bagaimanapun posisinya, kalau dia tidak memiliki hati yang selamat, maka orang itu akan tidak ada manfaatnya apapun yang dia miliki. Apapun yang dimiliki tidak ada manfaatnya kalau hatinya tidak selamat. Lah salah satu lantaran biar orang itu diberikan hati yang selamat niku nggih masuk dalam 4 kategori ini. Salah satu dari 4 kategori. Nah, ketika kita kumpul ngaji ini berarti kita melaksanakan perintahnya Kanjeng Nabi biar masuk dalam salah satu kategori. Pokoknya dia saiso-isoe mulang, saiso-isoe ngaji, saiso-isoe ngrungokno. Lek gak ngono ya ana wong ngaji kirine gedang. Kene gak iso nyang gedange tutuk berarti baik termasuk muhibban, seneng ya wong ngaji aku gak iso nyang tapi titipno gedange wis lumayan. Tapi nyang ya bawa gedang ya nyang bisa. Sedikit apalagi masuk dalam keempat-empatnya. Masuk dalam keempat-empatnya. Ya kadang ya mulang, kadang ya diulang, kadang-kadang ya apa jenenge ya ngrungokno, kadang ya keturun. Niku meskipun keturun itu termasuk masih masuk dalam kategori karena dia sudah berusaha hadir. Berusaha hadir itu masih turu berarti masih gak ngrungokno berarti termasuk muhibban, masuk dalam kategori. Nah, jadi setiap paling tidak kita itu masuk dalam itu. Dan paling tidak kita itu dalam satu hari itu ada bagian yang kita gunakan untuk untuk memperbaiki hati. Apa ya maca sak napa maca Quran sak ayat sak halaman iku sae gitu. Jarene Gusti nganane dalam satu hari itu jangan sampai tidak ada 4 hal ini. Jadi ya maca Quran, ya zikir, ya sholawat, ya donga. Nah, itu. Jadi doa itu menunjukkan butuhnya kita kepada Allah. Ya. Quran itu berarti yang nglakoni napa? Yes, mukjizate Allah niku, mukjizat Kanjeng Nabi niku. Nah niku ya Quran niku kita waca dan paling tidak meripat itu setiap hari itu ada membaca Quran. Di mripate dhewe iku digawe ndelok barang sing gak perlu lah wakeh sering dan berjam-jam. Nah, maka paling tidak ada mata kita itu yang benar-benar kita wakafkan untuk melihat Al-Qur'an. Wis to masuk gak maca ndelok tok niku lho iso oleh ganjaran. Gak tak waca tak delok Al-Qur'an. Niku wis ana anune. Sudah ada manfaatnya. Nek ndelok tok itu sudah ada manfaatnya. Masih wong tuh Quran gak tau diwaca itu sono manfaat. Paling tidak ada bagian rezekinya yang digunakan untuk kepentingan napa jenenge agama niku apik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan berkaitan dengan sholat jamaah. Kemarin kita bahas tentang kemakruhannya. Nah, masuk begini sehingga ketika orang itu melakukan satu kemakruhan di dalam jamaah, itu nanti fadilahnya jamaah itu
hilang. Jadi fadilahnya jamaah itu hilang. Jadi jamaah itu ada pahalanya, ada fadilahnya. Lah fadilahnya jamaah ketika dia melakukan kemakruhan, maka itu menghilangkan. Ketika kemakruhan itu dilakukan, maka dia kehilangan fadilahnya jamaah. Kemudian berkaitan dengan sholat jamaah, itu ada beberapa hal yang menjadi permasalahan. Yang pertama, idza lam yajid jama'atan illa khalfa muqtadi aw nahwihi kafasik fal infiradu afdalu inda Ibnu Hajar wa inda Romli annal jamaah afdal. Ketika tidak ditemukan jamaah kecuali imam iki wong sing suka melakukan satu kebid'ahan atau dia itu orang yang fasik. Jadi imam itu fasik. Imam fasik yo ngimami yo nopo biasane wong fasik iki ngeslot. Pomene iki. Wis biasane nopo wis nglakoni barang-barang sing nopo jenenge cara wong umum ora pantes. Wis bahkan diantara fasik itu ngambung bojone dhewe tapi di depan umum. Ngono iku ya fasik. Pemane ngambung bojone tanggane. Pemane ya nek bojone dhewe diambung di tengah di depan umum itu fasik. Itu gak pantes ya. Apalagi depan umum. Apalagi nek wong lagi ini misalkan penggawean itu ngono iku, tapi dia ngimami, maka bagaimana kita ikut dia atau tidak? Kalau menurut Imam Ibnu Hajar itu afdolnya sholat sendiri, tapi menurut Imam Romli tetap disunahkan berjamaah. Yang kedua, al-infirad fil masajid as-salasah berkaitan dengan tidak berjamaah di 3 masjid. Jadi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Ini ada perlakuan khusus untuk 3 masjid ini. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa Palestina, Masjid Nabawi di Madinah. Muga-muga kabeh iso mriko. Salat sendiri di Masjid Haramain, di Masjid Mekah atau Madinah. Jadi sholat sendiri di 3 masjid itu lebih afdal daripada sholat jamaah di selain masjid tersebut. Jadi, lebih utama. Jadi sholat pertama Mekah, di Mekah. Untuk Mekah itu sholat di Masjidil Haram atau di luar Masjidil Haram itu statusnya di Mekah. Jadi di Mekah ini 1.000. Jadi sholat pisan itu ganjarane padha ping lipat gandakan 100.000 kali. Nah, meskipun sholatnya itu tidak di dalam masjid, misalkan sholatnya di hotel tapi di Mekah, di dalam wilayah Mekah itu masih punya pahala 100.000. Jadi lek ana wong salat nang hotel tak jarno. Ngono ya sik ganjarane 100.000. Jadi itu utama di sana. Ini lek di Mekah ya ke salat. Kadang ana wong itu kaya turu tok ya. Gak apa-apa sing penting mulai lek wis mari umroh. Umroh pisan turu ora apa-apa pangapi. Kok maneh turu nang Mekah. Berarti pot ping 100.000. Gak masuk ya, yang dibahas hanya yang dipunya pahala 100.000 itu kalau sholat satu rakaat, satu sholatan itu dilipat gandakan 100.000 kali. Kalau di Madinah itu 1.000 kali. Untuk di Madinah itu nanti harus di dalam masjid. Jadi hitungannya 1.000 itu kan jadi masjid. Nah, luar masjid tidak. Tapi kalau di Mekah termasuk di hotel yang masih di
di lingkaran batas kota Mekah, maka itu masih disebut mendapatkan fadilahnya 100. Tapi kalau menurut Ibnu Hajar tidak demikian. Untuk sholat jamaah, meskipun di sholat jamaah di luar Masjidil Haram, itu tetap hukumnya lebih afdal daripada sholat sendiri di Masjidil Haram. Kenapa demikian? Karena ada kaidah begini: al-fadilah al-muta'alliqah bidzatil ibadah afdalun minal muta'alliqati bimakanil ibadah. Fadilah yang berhubungan atau keutamaan yang berhubungan dengan zatnya ibadah itu lebih utama daripada keutamaan yang berhubungan dengan tempat. Jadi ada dua nih. Sholat jamaah itu kan zatnya ibadah. Sholat di Masjidil Haram itu tempatnya ibadah. Ya, jadi ibadah itu ono sing ijen karo jamaah. Jadi itu zatnya ibadah. Terus yang berhubungan dengan tempat itu adalah di Masjidil Haram, atau berhubungan dengan waktu, misalkan di awal waktu atau di tengah waktu atau di akhir waktu. Nah, kalau terjadi pertarungan, gak penak bahasanya. Terjadi ini podo-podo sing disikno sing berhubungan dengan tempat atau zatnya ibadah, maka yang dimenangkan itu zatnya ibadah. Jadi sholat jamaah itu zatnya ibadah. Kalau di Mekah itu adalah tempatnya, maka secara kaidah itu berhubungan dengan zatnya itu lebih utama dibandingkan dengan tempat. Jadi menurut Ibnu Hajar tetap utama jamaah di luar Masjidil Haram dibandingkan dengan sholat sendiri di Masjidil Haram. Ya. Sholat jamaah di luar Masjidil Haram itu lebih utama dibandingkan sholat sendiri di Masjidil Haram. Ini menurut Ibnu Hajar. Nah, di sini paling utama ya sholat jamaah di Masjidil Haram, ya mesti itu jelas itu gak ono khilafnya. Tapi kalau yang tadi ada khilafnya. Pak, tapi jamaah itu ini jamaah gak orang jamaah karo Imam Sudas itu termasuk beruntung. Jadi Imam Sudas itu orang tuanya, ibu itu pernah muring-muring. Mau jadi cilikane nang wakal. Yo nuwakal nemen, nuwakal. Terus kemudian ibu itu ndongakno ini. Ketika muring-muring ngono iku ya ndonga Imam Masjidil Haram iki